Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter bisa kantongi 20% dari penjualan Mattia Zanotti ke Udinese. Udinese dikabarkan tertarik mendatangkan pemain muda Mattia Zanotti dari Lugano. Inter Milan berhak atas persentase hasil penjualan sang pemain. Udinese tertarik untuk mendatangkan Mattia Zanotti, bek muda yang merupakan produk Akademi Inter Milan. Menurut laporan Messaggero Veneto, klub asal Friuli itu sedang memantau situasi pemain berusia 23 tahun yang saat ini membela Lugano. Pemain yang pernah tampil di tim utama Inter tersebut kini menjadi incaran Udinese untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Pemain kelahiran 2003 bermain di tim Primavera Inter dan sempat dipinjamkan sebelum akhirnya dijual ke Lugano. Meskipun sudah tidak lagi berada di bawah kontrak Inter, Nerazzurri masih memiliki klausul penting dalam kesepakatan penjualannya. Menurut laporan yang berkembang di Swiss, Inter berhak atas 20% dari hasil penjualan Zanotti jika ia dijual ke klub lain. Angka ini menjadikan Inter memiliki kepentingan finansial dalam setiap transfer yang melibatkan Zanotti. Jika Udinese benar-benar serius dan transfer terjadi, Inter bisa mengantongi sejumlah dana yang cukup signifikan dari persentase tersebut. Fabrizio Romano, transfer Halaili ke Inter Milan bisa rampung kapan saja. Inter Milan dikabarkan berada di ambang kesepakatan untuk merekrut Anan Halaili dari Union Saint-Gilloise. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa proses negosiasi untuk Halaili berjalan sangat positif dan transfer sang pemain bahkan bisa diselesaikan kapan saja. Dalam laporan yang disampaikan melalui DAZN, Romano menjelaskan bahwa pembicaraan antara Inter dan Union Saint-Gilloise berlangsung secara langsung tanpa melibatkan perantara. Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses negosiasi menjadi lebih cepat. Negosiasi untuk Halaili secara langsung digelar antara kedua klub tanpa perantara. Kesepakatan bisa tercapai kapan saja dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro, ujar Romano. Inter juga dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Halaili. Klub mulai serius mengejar pemain sayap asal Israel itu setelah gagal mendapatkan Marco Palestra, yang memilih melanjutkan karir di Premier League. Inter sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain, yang menjadi target Nerazzurri sejak transfer Marco Palestra dipastikan gagal. Inter dan AC Milan sama-sama incar Gonçalo Inacio. Chalobah masih prioritas. Inter Milan terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas untuk memperkuat lini pertahanan. Nama utama yang kini menjadi prioritas adalah bek milik Chelsea, Trevoh Chalobah. Namun persaingan ketat dari Como membuat situasi semakin menarik. Di sisi lain, Inter juga mulai menyiapkan opsi cadangan dengan memantau beberapa nama besar di Eropa, termasuk potensi derby transfer melawan AC Milan untuk pemain Sporting CP, Gonçalo Inacio. Selain Chalobah, Inter juga memantau situasi Gonçalo Inacio dari Sporting CP. Namun menariknya, pemain Portugal itu juga masuk radar AC Milan, sehingga berpotensi menjadi derby transfer panas di Serie A. Sporting CP sendiri dikenal sebagai klub yang sulit melepas pemain dengan harga murah, sehingga persaingan diprediksi akan sangat ketat. Meski banyak opsi dipertimbangkan, laporan menegaskan bahwa Chalobah tetap menjadi target nomor 1 Inter untuk bursa transfer musim ini. Direktur olahraga Piero Ausilio dan manajemen klub disebut yakin bahwa pemain Chelsea tersebut paling sesuai dengan kebutuhan taktik tim. Inter pantau situasi Mancini, siap bergerak jika negosiasi kontrak dengan Roma buntu. Inter Milan terus menyusun strategi untuk memperkuat lini pertahanan jelang musim baru. Di tengah fokus mengejar Trevoh Chalobah dari Chelsea, Nerazzurri juga memantau perkembangan situasi bek AS Roma, Gianluca Mancini. Belum tercapainya kesepakatan kontrak baru antara Mancini dan Roma membuka peluang bagi Inter untuk masuk dalam perburuan. Jika kondisi memungkinkan, bek timnas Italia itu bisa menjadi solusi dengan biaya yang lebih terjangkau.
Menurut laporan Corriere dello Sport, proses perpanjangan kontrak Gianluca Mancini bersama Roma hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Disebutkan bahwa sang bek sebenarnya berharap mendapat perlakuan yang berbeda dari klub ibu kota tersebut, meski prioritas Roma saat ini adalah menyelesaikan kontrak para pemain yang masa baktinya sudah habis. Situasi Mancini justru terus berlarut-larut tanpa adanya titik terang. Kondisi ini membuat masa depannya mulai menjadi perhatian sejumlah klub, termasuk Inter Milan. Tergantung Chelsea, Inter Milan berupaya datangkan Trevoh Chalobah. Inter Milan masih menaruh harapan besar pada Trevoh Chalobah untuk memperkuat lini belakang, namun kesepakatan bergantung pada negosiasi dengan Chelsea. Trevoh Chalobah tetap menjadi prioritas utama Inter Milan untuk lini pertahanan musim depan. Bek tengah Inggris berusia 27 tahun itu dilaporkan telah memberikan lampu hijau secara pribadi untuk bergabung dengan Nerazzurri. Agennya bahkan telah terbang ke Milan untuk melakukan pembicaraan dengan klub juara Italia tersebut, namun perekrutan Chalobah sepenuhnya bergantung pada kesepakatan biaya transfer antara Inter dan Chelsea. Langkah Inter untuk mendatangkan Chalobah mendapat angin segar setelah saingan mereka di bursa transfer, Como, dilaporkan mengalihkan prioritas ke target lain. Namun Chelsea telah menolak tawaran awal Inter senilai 25 juta euro untuk pemain yang saat ini bersiap menghadapi babak 16 besar Piala Dunia, bersama timnas Inggris melawan Meksiko. Cifu berharap proses negosiasi untuk Curtis Jones kembali berlanjut. Pelatih Inter, Christian Cifu, masih berharap negosiasi untuk Curtis Jones dari Liverpool bisa terbuka kembali, meskipun saat ini pembicaraan sedang terhenti. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, masih menyimpan harapan untuk mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool di bursa transfer musim panas ini. Gelandang asal Inggris itu dinilai sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri. Namun negosiasi antara kedua klub saat ini sedang mengalami kebuntuan, dengan ruang gerak yang sangat terbatas untuk mencapai kesepakatan. Menurut laporan Tuttosport, situasi ini tidak lepas dari kegagalan Inter mendatangkan Marco Palestra dari Atalanta, yang akhirnya resmi bergabung dengan Chelsea. Gagalnya transfer tersebut memaksa manajemen Inter, termasuk COBP Marotta, Direktur Teknis Piero Ausilio, dan Dario Bacin, untuk menyusun ulang strategi pembelanjaan mereka. Rencana awal yang mengalokasikan dana hingga 50 juta euro untuk posisi sayap kini harus ditinjau kembali, yang berdampak pada seluruh operasi transfer lainnya. Marotta sendiri tengah berada di Roma untuk menghadiri Dewan Federasi, sementara Ausilio dikabarkan tidak berada di kantor, menandakan bahwa manajemen sedang dalam masa evaluasi. Inter Milan tugaskan Pastorello, cari pembeli untuk Aslani dan Pavard. Inter Milan tidak hanya aktif memburu pemain baru pada bursa transfer musim panas, tetapi juga menyusun strategi untuk melepas sejumlah pemain yang sudah tidak masuk dalam rencana tim. Dua nama yang kini menjadi fokus adalah Christian Aslani dan Benjamin Pavard. Menurut laporan Sport Mediaset, manajemen Nerazzurri telah memberikan mandat khusus kepada agen ternama Federico Pastorello untuk mencari klub yang bersedia merekrut kedua pemain tersebut. Langkah itu menjadi bagian dari restrukturisasi skuad yang tengah dilakukan Inter, di bawah arahan pelatih Christian Cifu. Laporan Sport Mediaset mengungkapkan bahwa Federico Pastorello baru saja mengunjungi kantor pusat Inter di Viale della Liberazione. Dalam pertemuan tersebut, agen yang dikenal memiliki jaringan luas di sepak bola Eropa itu menerima tugas khusus dari manajemen Nerazzurri, yakni mencarikan klub peminat untuk Aslani dan Pavard, baik Besiktas maupun Marseille, yang sebelumnya meminjam kedua pemain tersebut, dikabarkan tidak mengambil opsi untuk mempertahankan mereka secara permanen. Kondisi itu membuat Inter kembali harus mencari solusi baru di bursa transfer. Aleksandar Stankovic siap jadi andalan Inter, tunjukkan mentalitas juara jelang pramusim. Aleksandar Stankovic menjadi sorotan di lingkungan Inter Milan, setelah menjalani musim yang sangat positif bersama klub Brugge. Aleksandar Stankovic menjadi sorotan di lingkungan Inter Milan, setelah menjalani musim yang sangat positif bersama klub Brugge.
Inter Milan menggelontorkan dana sekitar 23 juta euro untuk mengaktifkan klausul buyback Stankovic. Namun karena Inter sebelumnya menjual Stankovic ke klub Brugge seharga 10 juta euro, maka biaya efektif yang harus dikeluarkan Nerazzurri berada di kisaran 13 juta euro. Performa Stankovic di Belgia bersama klub Brugge tidak bisa dianggap biasa. Ia tampil konsisten sepanjang musim, menunjukkan kematangan taktik, disiplin, dan kemampuan membaca permainan yang jauh melampaui usianya. Penampilan tersebut membuat Inter memutuskan untuk menarik kembali sang gelandang. Langkah ini mempertegas bahwa klub melihatnya sebagai bagian penting dari masa depan lini tengah Nerazzurri. Salah satu hal yang paling menonjol dari Aleksandar Stankovic adalah mentalitasnya, bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga cara ia menghadapi tekanan dan konsistensinya dalam latihan maupun pertandingan. Tidak heran jika banyak pihak menyebutnya sebagai simbol mentalitas menang di generasi muda Inter Milan. Bantu Swiss lolos 16 besar Piala Dunia 2026, Akanji, perjalanan belum berakhir. Perjalanan timnas Swiss di Piala Dunia 2026 terus berlanjut dengan penuh percaya diri. Pada laga babak 32 besar, Swiss sukses mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0, hasil yang memastikan mereka melaju ke fase berikutnya turnamen. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi skuad asuhan Swiss, sekaligus menegaskan konsistensi mereka sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen dunia. Salah satu sosok kunci di balik kesuksesan ini adalah bek Inter Milan, Manuel Akanji, yang kembali menunjukkan performa solid di lini pertahanan. Menghadapi Aljazair di fase gugur tidak menjadi tugas mudah, namun Swiss tampil disiplin sejak awal pertandingan. Dengan organisasi pertahanan yang rapi serta transisi serangan yang efektif, Swiss mampu mengontrol jalannya pertandingan, dan akhirnya mengamankan kemenangan penting 2-0. Hasil ini tidak hanya membawa mereka ke babak berikutnya, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri tim dalam menghadapi tantangan yang lebih berat di fase selanjutnya. Di babak berikutnya, Swiss akan menghadapi pemenang antara Kolombia dan Ghana, dua tim dengan gaya permainan yang sangat berbeda. Moreto, John Stones kembali ditawarkan ke Inter, manajemen klub harus tentukan sikap. Inter Milan kembali dihadapkan pada pilihan menarik di bursa transfer musim panas ini. Setelah fokus mengejar Trevoh Chalobah, kini mereka mendapat peluang emas untuk mengamankan tanda tangan John Stones. Menurut jurnalis transfer Matteo Moretto, bek tim nasional Inggris itu kembali ditawarkan kepada Inter dengan status bebas transfer. Situasi ini memberi manajemen klub opsi tambahan untuk memperkuat lini belakang tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Dalam laporan yang disampaikan melalui kanal YouTube milik Fabrizio Romano, Matteo Moretto mengungkapkan bahwa nama John Stones kembali muncul di meja manajemen Inter. Menurut Moretto, bek berpengalaman asal Inggris tersebut telah kembali ditawarkan kepada Nerazzurri dalam beberapa pekan terakhir. John Stones kembali ditawarkan kepada Inter sebagai salah satu opsi. Kini tinggal menunggu bagaimana penilaian klub untuk memperkuat lini pertahanan, ujar Moretto. Pernyataan itu menunjukkan bahwa peluang transfer Stones belum sepenuhnya tertutup. Meski Inter memiliki target lain, berbeda dengan Chalobah yang membutuhkan biaya transfer cukup besar, John Stones berpotensi didatangkan tanpa biaya transfer. Faktor tersebut tentu menjadi nilai tambah bagi Inter, terutama jika klub ingin mengalokasikan dana untuk memperkuat sektor lain. Fabrizio Romano, negosiasi untuk Umar Solet terhenti sejak 20 hari lalu. Fabrizio Romano menegaskan Umar Solet sudah bukan lagi bidikan Inter Milan. Dia menyebut negosiasi dengan Udinese sudah terputus sejak 20 hari terakhir. Pakar bursa transfer Italia, Fabrizio Romano angkat bicara mengenai situasi perburuan bek anyar Inter Milan, di mana dia memberikan kabar terbaru yang mengejutkan terkait masa depan Umar Solet dan negosiasi dengan Udinese. Solet saat ini bisa dikeluarkan dari daftar Inter Milan, kontak sudah terputus total selama 20 hari terakhir, ujar Romano.
Ia juga menambahkan bahwa Udinese tetap terbuka untuk menjual pemain Prancis itu, tetapi dengan harga di atas 25 juta euro, angka ini dinilai terlalu tinggi bagi Inter, yang kini lebih memilih untuk mengalihkan fokus ke target lain. Keputusan Inter untuk menghentikan negosiasi dengan Udinese tidak terlepas dari evaluasi menyeluruh terhadap kondisi Soled. Selain masalah harga yang dianggap tidak sesuai, ada juga keraguan dari sisi teknis dan fisik. Soled dinilai sebagai pemain yang tidak disiplin secara taktik dan memiliki catatan cedera yang mengkhawatirkan selama membawa Salzburg. Hal ini membuat Inter memilih untuk mencari alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan tim.